Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tizi Melinda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat, yaitu mengenai program tahunan, program semester, dan juga perkembangan kompetensi dasar. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu mengenai program tahunan atau PROTA. Di sini pengertian dari PROTA. Program adalah sederet kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian program tahunan, terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian tersebut. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun untuk mencapai tujuan seperti standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan merupakan program untuk setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembang program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok pembahasan. PROTA adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa ditetapkan dan diterima oleh peserta didik. Nah, yang kedua itu mengenai komponen dan langkah penyusunan dari program tahunan. Komponen yang harus ada sebagai berikut, yaitu yang pertama identitas yang berisi mata pelajaran, kelas, dan juga tahun pelajaran. Yang kedua adalah format isian yang berisi semester, standar kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang ketiga adalah dalam pengembangan dan pengajian penyusunan PROTA, terdapat beragam alternatif format program tahunan. Dengan demikian, guru memiliki kebebasan untuk menentukan format dari PROTA. Dalam program perencanaan penetapan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Dengan demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah penetapan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Nah, yang berikutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan program tahunan atau PROTA. Yang pertama adalah menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar suatu materi pembelajaran. Yang ketiga adalah menandai hari-hari libur. Permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Hari-hari libur itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah jeda tengah semester, jeda antara semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan yang terakhir adalah hari libur khusus atau kegiatan khusus satuan pendidikan. Dan yang keempat itu adalah menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan dalam semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Dan yang terakhir adalah mendistribusikan alokasi waktu yang tersedia untuk satu mata pelajaran pada setiap KD atau topik pembahasan pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Penentuan alokasi waktu didasarkan kepada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Dan yang ketiga itu adalah mengenai contoh format PROTA. Itu bisa dilihat dari makalah yang akan saya kirimkan. Dan yang kedua itu mengenai program tahunan atau PROMES. Program tahunan
merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal yang akan dicapai dalam suatu semester, satu semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan. PROMES berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia. Jumlah kompetensi dasar dan indikator PROMES akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam satu semester. Program semester adalah bentuk penjabaran dari Prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih dalam satu semester. Dengan adanya PROMES ini, guru akan lebih mudah dalam menentukan mata pelajaran yang akan diampunya. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dalam satu semester tersebut. Nah, dan yang kedua itu adalah mengenai komponen dan langkah-langkah penyusunan program semester. Dan yang pertama itu adalah komponen dari program semester sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas, yaitu berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas 1 semester, tahun pelajaran. Yang kedua itu mengenai format isian, yang berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan jumlah jam pertemuan dan bulan. Yang ketiga dan terakhir adalah program tahunan memuat alokasi waktu untuk setiap KD atau topik satuan pembahasan secara terperinci pada setiap semester. Setiap KD atau topik satuan pembahasan dikembangkan menjadi indikator atau sub-sub topik yang ditentukan alokasi waktunya untuk setiap minggu efektif pada setiap bulan selama satu semester. Dan yang kedua adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program semester adalah menghitung jumlah hari belajar efektif dan jumlah belajar efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahunnya. Yang kedua adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu KD serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Sedangkan target yang harus dicapai adalah pemahaman kompetensi dasar, yaitu seperti materi pokok yang sesuai dengan kompetensi dasar yang bersesuaian, tingkat kedalaman materi, dan pembahasan standar kompetensi dalam kompetensi yang bersesuaian. Dan yang terakhir adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membuat siswa kompeten terhadap kompetensi dasar yang bersangkutan. Dan langkah yang berikutnya, yang ketiga itu adalah guru selanjutnya menentukan alokasi waktu dari setiap kompetensi dasar, yakni seperti alokasi waktu dirinci untuk setiap kompetensi dasar. Yang kedua adalah alokasi waktu pembelajaran untuk setiap KD tergantung pada kompetensi KD, kelulusan KD, strategi atau metode pembelajaran dan alat bahan serta sumber belajar yang tersedia. Dan yang ketiga itu adalah contoh promo dari program semester. Itu bisa dilihat dari makalah yang akan kami kirimkan. Nah, yang ketiga dan materi yang terakhir dari kami itu adalah mengenai pengembangan kompetensi dasar. Jadi, kompetensi dasar adalah kemampuan dasar yang dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kemampuan dasar ini dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian bagi siswa. Menurut Mendiknas, kompetensi adalah seperangkat tingkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat yang dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Kompetensi dasar atau yang biasa disingkat dengan KD merupakan penjabaran standar kompetensi peserta didik yang dicakup materinya lebih sempit dibanding dengan standar kompetensi peserta didik. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Di dalam komponen kompetensi dasar
juga dimuat hasil belajar, yaitu pernyataan untuk kerja yang diharapkan setelah peserta didik mengalami pembelajaran dalam kompetensi tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dari kompetensi dasar itu ialah urutan yang pertama adalah urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkatan kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. Yang kedua adalah keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga adalah keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Nah, yang berikutnya adalah langkah-langkah perumusan kompetensi dasar. Yang pertama adalah guru berpedoman pada mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua adalah guru memiliki SK dan KD yang telah dirumuskan untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. Dan yang terakhir adalah setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar untuk melihat bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi tersebut. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti serta mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan meliputi 4 kelompok, yaitu ada kelompok 1 yang berisi spiritual, dan yang kedua itu kelompok sosial, yang ketiga kelompok pengetahuan, dan yang terakhir yang keempat itu adalah kelompok keterampilan. Nah, mungkin itulah materi dari kelompok kami, kelompok 4 yang membahas tentang program tahunan, program semester, dan juga perkembangan kompetensi dasar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.